Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring. Jadi hari ini kita akan mempelajari satu materi untuk semester 1 di dasar 3.1 ya, yaitu masalah bilangan berpangkat, bilangan rasional ya. Bilangan berpangkat, bilangan rasional. Oke, kalau kita udah siap, maka sekarang simak baik-baik penjelasan berikut. Baik, standar kompetensi yang kita gunakan adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana. Dan kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Oke, next. Tujuan kita pembelajaran ini adalah semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, serta sifat-sifatnya dengan benar. Ya. Ya, sebelum kita mulai materinya, ini ada persepsi. Kita ingat kembali materi kita bilangan rasional. Tentu kalian masih ingat ya bilangan rasional ya. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan B. Itu yang dimaksud dengan bilangan rasional. Dapat dinyatakan bentuknya dalam A per B. Contohnya gimana? Bilangan rasional itu. Maksudnya bilangan pecahannya. Dan contohnya 1/2. Contohnya 1/2. Contoh lainnya 3/4. Ya, ini semua namanya bilangan rasional. Kemudian untuk definisi, jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka berlaku perkalian berulang N faktor dari A. Ialah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi maksudnya jika A pangkat N, maka dia berbentuk perkalian ulang. A kali A kali A terus sebanyak N kali ya. Sebanyak N kali. Ini yang dimaksud dengan perkalian bilangan berpangkatnya. Oke, saya rasa untuk bilangan rasional kalian masih ingat, yaitu bilangan pecahan itu sendiri ya. Kemudian definisi dari perpangkatan juga kalian masih ingat. Kita lanjutkan. Contohnya, misalkan ini, tentukan arti dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang A 9/2.
Masih ingat 9 pangkat 2 artinya gimana? 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9, ya. Ini 9 kali 9 sebanyak 2 kali karena dia pangkat 2, ya. Kemudian negatif 2 pangkat 3. Berarti artinya negatif 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali, ya. 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9. 9 kali 9 artinya 80. Kalau negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 berapa? Positif 4. Positif 4 kali negatif 2 berarti negatif 8. Ya. Oke. Ini definisi dari perpangkatan. Lalu bagaimana dengan 9 pangkat 1 per 2? Ya. Bagaimana dengan yang ini? Ya. 9 pangkat 1 per 2. 9 pangkat 1 per 2. Yang bisa menjabarkan artinya 9 kali setengah. Bukan, ya. Lalu bagaimana dengan 8 pangkat 1 per 3? Oke. Untuk itu, maka kita akan bahas di sini. Itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat bilangan rasional. Bilangan berpangkat bilangan rasional, di mana 9 ini adalah sebuah bilangan pokok, kemudian pangkatnya adalah 1 per 2, atau bilangan rasional. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini saya sajikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik 1, ya, LKPD 1, menentukan hubungan bilangan berpangkat bilangan rasional dengan bentuk akar. Ini silahkan kalian kerjakan. Ini saya contohkan yang bagian I dulu, ya. Saya contohkan yang bagian I. Yang ini. Gimana cara mengerjakan? Ini tinggal diisi titik-titiknya, ya. Tinggal diisi titik-titiknya. Nanti LKPD-nya kalian download di bawah di deskripsinya. Kalian download di situ LKPD-nya, ya, baru kalian isi. Bisa ditulis di buku isiannya, ya. Ininya tulis di buku. Kalian download di deskripsi di bawah ini. Ada link downloadnya di bawah. Ini contohnya, misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kalian isi 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 artinya 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Isinya titik-titik itu 8. Artinya 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ini kalau diubah, ya. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya bahwa 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3 sama dengan 8. Ya. Pangkat 3 kan 8, ya. 8 pangkat 1 per 3. Dari mana dapat 1 per 3? Ya, ini ada 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3.
Kenapa 1/3 di situ? Ya, karena yang bisa menghasilkan 1, 3 ini harus dikalikan 1/3. 3 kali 1/3, nanti kan hasilnya ini 1. Jadi dia harus menghasilkan 1. Makanya di sini dikalikan 1/3. Kalau nanti pangkatnya 2, berarti dikalikan 1/2. Ya, untuk menghasilkan 1. Sehingga di sini 2 pangkat 3 pangkat 1/3 sama dengan 8 pangkat 1/3. 2 sama dengan ini diisi 8 pangkat 1/3. Dengan demikian bahwa 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ya, artinya 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ini ya, akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalian isi semuanya ini. Ya, yang bagian kedua, bagian ketiga, nanti dia di LKPD-nya juga download di bawah, di situ sampai bagian keempat kalau nggak salah ya, diisi semua. Nah, 3 pangkat 2 berapa? Nah, tinggal diisi di sini ya. Titik-titiknya ini sama angkanya. Oke, bisa dipahami ya. 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ini konsepnya udah ketemu. Ya, konsepnya udah ketemu. Nah, maka pada bilangan berpangkat bilangan rasional itu berlaku A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini kalian harus tahu bacanya. Dan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat dan M lebih dari N. Jadi, ini konsep yang kita dapat. Jadi, contohnya misal 2 pangkat 1/3 sama dengan berapa kalau dirubah? Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Ya, pangkat 3 dari 2. 9 pangkat 1/2. Jadi sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Ya. Berapa akar pangkat 2 dari 9? Misalkan 4 pangkat 1/2 sama dengan berapa? 4 pangkat 1/2 sama dengan 2. Kenapa? Karena akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Artinya akar 4 ya 2. Ya. Akar 4 2. Contoh lainnya 8 pangkat 1/3 sama dengan berapa? Sama dengan 2 juga. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ya. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke ya, bisa dipahami ya. Silakan kerjakan LKPD 1 ya, LKPD 1-nya. Dan juga nanti untuk tugasnya silakan didiskusikan di LKPD 1. Untuk tugasnya
Untuk tugasnya silakan dilihat di LKPD 2. Nah, jadi di deskripsi itu silakan dilihat ada tugasnya LKPD 1 dan LKPD 2 dalam satu lembar. Ada di situ LKPD 1 dan LKPD 2-nya silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di grup ya. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Oke. Terima kasih, semoga jelas ya penjelasannya. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugasnya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian yang dekat rumahnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.